Halo Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan, saya Fatima Nurmada Ramadhani dari STITB NIM 182230252. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan cara menghubungkan ESP32 dengan MQTT Broker dengan tambahan fitur LWT atau Last Will and Testament. Peralatan yang dibutuhkan untuk rangkaian ini adalah satu ESP32, satu breadboard, satu kabel USB, satu sensor PIR, satu lampu LED, dan tiga kabel jumper male to male, dan juga tiga kabel jumper male to female. Nah, setelah rangkaian dibuat, setting aplikasi Arduino IDE seperti berikut untuk memprogram ESP32 dan masukkan kode. Nah, kode ini akan menghubungkan ESP32 dengan broker MQTT, di mana saya menggunakan website HiveMQ Cloud. HiveMQ Cloud ini sendiri menggunakan koneksi TLS untuk mengirim data dari sensor PIR atau passive infrared yang saya gunakan. Dan kalau di kodenya ini, pertama-tama ESP32 itu perlu menghubungkan diri ke jaringan WiFi dari saya dengan SSID dan password sebagai berikut. Dan setelah tersambung, nantinya ESP32 akan menggunakan WiFi Client Secure untuk memastikan komunikasi MQTT berjalan melalui koneksi terenkripsi ke HiveMQ Cloud. Dengan ini ada cluster URL-nya, saya taruh di MQTT_server, terus ada port, dan juga settings web client, yaitu user dan password yang sesuai. Nah, di program di loop utamanya ini, ESP32 ini akan terus memantau perubahan status sensor PIR dan hanya mengirim data ke topik MQTT yang namanya sensor slash PIR ketika ada perubahan, yaitu saat gerakan terdeteksi, yaitu nanti outputnya adalah 1, dan juga kalau misalnya tidak terdeteksi, yaitu 0. Nah, seperti di sini. Nah, jika koneksi ke MQTT broker terputus, maka ESP32 akan mencoba menyambung ulang secara otomatis. Selain itu, untuk fitur tambahan Last Will and Testament di sini, dia mengirim pesan ESP32 terputus jika koneksi terputus secara tidak terduga. Nah, agar mudah dicek, saya juga menambahkan lampu LED di mana ketika koneksi tersambung maka akan menyala terus-menerus, tapi kalau misalnya koneksi terputus maka lampu akan menyala berkedip-kedip. Kemudian saya akan menjalankan sketch atau upload untuk menjalankan program ini. Sambil menunggu di compile, kita bisa melihat tampilan dari website HiveMQ Cloud yang saya gunakan ini. Jadi pertama, tentu saja tadi kan di kodenya ada perlu memasukkan cluster URL itu yang di-generate di sini dan portnya yang 8883 ini. Dan juga ini credentialnya sudah di setting sebelumnya dan ini untuk setting web client. Jadi tadi untuk credential agar tersambung itu ada username-nya ini dan passwordnya harus sudah sama. Dan nanti kalau misalnya sudah tersambung maka akan bisa ditambahkan topik di sini yang sensor slash peer itu. Oke. Oke, compile sudah berhasil. Sebentar. Jadi ini adalah tampilan di serial monitornya. Sekarang saya akan menyalakan WiFi dari saya dulu agar dia bisa mulai tersambung. Oke, WiFi-nya sudah terhubung. Hubungan ke MQTT. Untuk menghubungkan ke... Oh, sebentar. Oh ya, sudah terhubung. Sekarang saya akan menyalakan koneksinya agar bisa saling menerima pesan di sini. Topiknya tadi berarti sensor dan juga untuk LWT ini ada seperti ada yang tadi lainnya lagi yaitu sensor status. Ini yang berkaitan dengan lampu yang masalah dia terkoneksi atau enggak. Oke, jaga-jaga. Oke, karena SP32-nya sudah tersambung,
bisa dilihat di message-nya ini kalau dia tersambung dan sudah sesuai dengan output-outputnya. Bisa dilihat juga kalau di sini karena saya tambahkan indikator LED untuk mempermudah dan dia sudah menyala terus-menerus karena sudah tersambung baik dari ESP32 ke internet saya dan juga ke MQTT brokernya. Ini sensor peer-nya. Jadi kalau misalnya dia mendeteksi gerakan akan memunculkan output gerakan yaitu angka 1, kalau tidak maka akan memunculkan output 0. Sekarang saya akan mencoba mengetes apakah uh, fitur LWT-nya berhasil. Jadi sekarang seperti ini, saya akan mematikan internet atau wifi-nya. Nah, di sini dia langsung menyala berkedip-kedip, berarti akhirnya dia mati koneksinya dan akan dicek secara berkala apakah sudah tersambung lagi. Tapi karena belum saya sambungkan lagi, maka dia uh, tidak menyala tidak menyala secara terus-menerus dan juga bisa dilihat di website Hive MQ Cloud ini bagian message terdapat message bahwa SP32 terputus. Nah, ini adalah bentuk dari fitur LWT itu tadi. Sekarang saya akan coba sambungkan kembali. Nah, bisa dilihat di Arduino IDE tadi kalau saat saya matikan wifi-nya, maka dia akan berusaha secara otomatis berusaha menghubungkan diri lagi, tapi karena gagal, dia akan mencoba lagi dalam selang waktu 5 detik dan sekarang sudah berhasil terhubung kembali dan lampunya sudah menyala lagi secara terus-menerus. Oke. Nah, ini bisa kita lihat tadi terakhir kan terputus. Setelah itu, setelah saya nyalakan lagi, dia bisa tersambung lagi dan berfungsi seperti seharusnya. Begitulah cara untuk menghubungkan ESP32 dengan MQTT Broker dengan tambahan fitur LWT atau Last Will and Testament. Sekian dan terima kasih.